Kita semua ini milik Allah. Nih yang banyak nih. Kita semua ini milik Allah. Jadi ketika melihat si Fuad, si Alif, dan yang lain sebagainya, itu dilihat dengan kita keterpesonaan, kita mengatakan, Masya Allah. Itu langsung pulangnya kepada Allah itu. Melihat si Fuad dengan kelebihan yang dia punya, di samping kita ucapkan kepada dia Subhanallah, karena dia tidak luput dari lupa dan salah itu. Maka di situ ada Maha Suci Allah. Tapi ketika kita menerangkan kepada Masya Allah, kehendak Allah diberadakan kepada Fuad, maka di saat itu kita tetap menuhankan Allah, tapi peningkatan penuhan Allah itu dengan melihat Fuad. Seakan-akan Allah itu berada di Fuad. Ini yang dibilang Allah berada di mana-mana, tapi bukan mengatakan Fuad itu Tuhan. Maka dikatakan tidak ada di mana-mana. Paham? Ustaz menjelaskan dengan hati-hati ini. Ini bahasa Plotinus, dia itu, dia, tapi kita terjemahkan Allah lah. Kalau bisa dikatakan beliau itu mungkin Nabi itu. Tapi bukan Rasul. Dia ada di mana-mana, tapi dia tidak di mana-mana. Dia ada di mana-mana adalah ketika adik-adik semua kagum melihat seseorang, sosok ciptaan Allah, maka jangan tuhankan dia, yang tuhankan adalah Allah. Maka di saat itu dia adalah Allah di mana-mana di dalam setiap ciptaannya. Ada ketika melihat alam semesta yang nggak bisa berbicara seperti nama kita, karena kita terbatas, kecuali orang yang terbatas bisa berbicara dengan tersirat. Maka disebutlah dengan Masya Allah. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan adik-adik ini. Ini 2E. Ya, kajian tasawuf amali. Kemudian dengan juga di sini 2F, kajian tasawuf falsafi. Baik, Ustadz akan mencoba menjelaskan dengan sederhana, juga memberikan bantuan kepada teman-teman medsos dapat menerima kajian ini secara seksama tuh. Ya, sebagai praktisi di dunia ilmu akhlak, dalam kacamata tasawuf juga Ustadz selalu melihat kaedah-kaedah yang indah dari tasawuf falsafi, tasawuf amali, dan tasawuf akhlaki. Ini menarik semuanya, tapi satu sisi masing-masing mempunyai antisipasi itu, kewaspadaan, terutama di dunia tasawuf amali. Makanya nanti ada penjembatan di situ, ada nanti di tengah-tengah tasawuf akhlaki itu. Sehingga akhirnya sisi lain tidak memojokkan tasawuf falsafi, ya, maka disuruh untuk melihat ada enggak ilmu ke akhlaknya di situ. Nilai-nilai akhlaknya muncul enggak? Kalau muncul di tasawuf falsafi, monggo silakan. Enggak usah dituding sebagai hal yang membius. Sampai terjadi pembunuhan yang terjadi di dunia Surawardi Al-Maktul pada tahun 1911 Masehi itu, abad ke-20 awal itu ya. Padahal ini semua adalah karena kebakaran jenggot kalangan hakim-hakim agama yang kata kunci adalah ahli-ahli di dunia fikih. Ya, tapi mungkin di sisi lain Surawardi Al-Maktul, Ibnu Arabi, kemudian Abdul Karim Al-Jilli, Surawardi Al-Maktul dengan iluminasinya mengembangkan dari peripatetiknya. Memang di waktu itu masa-masa abad kehancuran Islam, juga abad kejayaan non-muslim. Ya, yang dikenal dengan abad ke-18 dan 19. Kita jatuh tuh di abad ke-16, tahun 1500-an kita tuh udah mulai jatuh. Terakhir itu kejayaan Islam itu adalah di Taj Mahal itu. India, the Golden Age gitu ya. Nah, di abad ke-16 tambah lagi dengan kondisi Baghdad ya, saat itu sudah mulai rentan hingga akhirnya diambil alih oleh modern. Maka abad modern itu hadir adalah tahun 1700-an gitu. Berprosesi 1600 gitu. Ya, di situ.
Apalagi tahun 1950, di awal 1948 mulai datangnya negara baru yang disebut Israel. Udah, kita nggak masuk kajian itu, Ustaz menceritakan sejarah aja. Ya. Apa kaidahnya? Surah Wardi Al-Maktul berbicara tentang fakta, di mana orang-orang di sekitarnya tidak lagi mengedepankan tentang adab itu. Kalau sekarang lagi heboh di medsos itu, buat apa orang berilmu kalau nggak ada adabnya gitu. Ya, itu dia. Makanya Ustaz ada masukkan itu. Maka Ustaz menjelaskan kemana kaidah adab itu adalah adab itu sama dengan tauhid. Ustaz kembalikan. Kalau landasan utama ketika orang yang beradab di saat jatuh di dunia ini, turun ke muka bumi ini sepertinya Nabi Adam alaihissalam bersama Ibunda Siti Hawa, ya nenek enda itu ya. Seharusnya kembali kepada adab itu. Dia tetap menuhankan hanya Allah. Sehingga tidak akan terjadi lagi godaan yang dimampirkan oleh iblis itu terulang kembali. Makanya doa Adam dan Hawa itu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ini titik awal dari adab hablum minallah, manusia dengan Allah. Itu pertama. Manusia sama manusia tidak berlepas dari urutannya, dia bersosialisasi dengan manusia tapi dengan landasan karena Allah. Makanya dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Bukhari dijelaskan tentang silaturahim itu. Diawali pertama adalah dengan menyembah Allah dan tidak memusyrikkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Menyembah Allah tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Sekarang kan persekutuan itu luar biasa. Terjelas adalah dengan harta dan tahta itu. Sehingga the fact of reality, ya kenyataan yang sesungguhnya itu tidak terjelaskan dengan akurat itu. Absolutas itu tidak lagi terpampangkan dengan nyata itu. Kebenaran. Gara-gara apa? Sekutuan yang dilakukan dengan harta dan tahta. Bahkan harta dan tahta itu bisa jadi lebih tinggi tuh persentase keimanan yang dilakukan oleh kalangan kita daripada Allah. Gitu loh. Bisa dipahami ya. Ini saya menjelaskan nih. Ini saya langsung di atas falsafi dulu tuh. Kembali kepada surah Wardi Al-Maktul. Ya. Makanya alhamdulillah sisi lain kita tidak seperti itu. Kalau dulu begitu-begitu, sikit-sikit bunuh. Dan itu biasanya bukan atas instruksi ilahiyah, tidak. Nah, beda ketika terjadi komunikasi yang efektif antara 9 wali dengan Syekh Siti Jenar. Dan Syekh Siti Jenar mengatakan, enggak apa-apa, silakan. Aku memang udah rindu sama Allah. Kan nggak mungkin aku bunuh diri, kalau bahasa bebasnya gitulah. Ya kan? Kalau kalian mau bunuh aku silakan. Apalagi dengan alasan kanjeng-kanjeng sunan semuanya bahwa ini kok langsung jadi kayak kerasukan jadi. Bahwasanya ini tidak bagus bagi umat Islam yang waktu itu baru digeluti, yang sebelumnya adalah Hindu tuh. Ya, bisa dipahami ya. Sehingga akhirnya atas keridoan Syekh Siti Jenar dipenggal waktu itu. Gak ada keterpaksaan, beda ya. Nah, baik. Jadi memang inti-intinya ini beda kisahnya dengan Kanjeng Sunan Sembilan Wali dengan kisah yang di masa Surah Al-Maktul. Kalau itu memang kebakaran jenggot betul tuh yang di tahun 1911 itu. Ya, 1911 Masehi itu ya. Baik, ini Surah Wardi Al-Maktul tuh. Nah, itu yang Ustaz katakan bahwa ada akhlaknya di situ. Akhlaknya apa? Ingin menjelaskan secara ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu apa-apa yang telah diciptakan. Karena suasana kondisi waktu itu 1911 Masehi, ya ke atas dan sebelumnya, itu agama itu sebagai jubah doang gitu. Demi keuntungan pribadi dan kelompok, bukan keuntungan bersama. Pribadi untuk diri keakuannya, kelompok untuk kelompokannya saja, padahal ada 99 kelompok, cuman satu kelompok aja yang disertakan, 99 yang lain enggak. Dianggapnya
Salah tuh, begitulah seperti analoginya. Tapi seharusnya adalah itu kepentingan universal. Nah, iluminasi yang dibangun oleh Surawadi Al-Maktul untuk menjelaskan kepada kita kalangan, terutama waktu di masa itu adalah hakim-hakim yang memahami fikih, agar memahami secara universal tuh, tauhidiyah itu. Maka pinjaman-pinjaman yang dilakukan di dalam tulisan ini, makalah ini memasukkan kajian Plotinus dengan Parmenides. Plotinus yang di masa 246 sebelum Masehi, Parmenides itu 400 sekian sebelum Masehi. Kalau Plotinus mengatakan dia itu cuma satu, yang banyak itu nggak ada, yang ada tuh cuma satu, yang banyak itu nggak ada. Artinya sama juga dengan apa yang disebutkan oleh Parmenides. Parmenides itu mengatakan bahwa yang ada itu itu Parmenides itu. Kalau Plotinus mengatakan dia ada di mana-mana, tapi dia tidak di mana-mana. Parmenides itu mengatakan yang ada adalah satu, yang banyak itu nggak ada. Kalau Plotinus mengatakan dia ada di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Itu seorang tokoh filosof di abad ke-270 Masehi. Sedangkan Parmenides adalah di abad 470 sebelum Masehi. Ini sebelum Masehi, ini bukan Masehi. Ya, Plotinus. Baik. Jadi, menarik Ustaz jelaskan dulu yang Plotinus dulu tuh. Dia ada di mana-mana, tapi dia tidak di mana-mana tuh. Artinya adalah kembali kepada kaedah yang Ustadz bukan mencocok-cocokkan, bukan ada ilmu cocok-cocok ini. Ini pemahaman nih, makanya pertama kali surat turun di dalam Al-Quran itu adalah Al-Alaq, Iqra. Bacalah. Bacanya dengan apa? Dengan nama Allah. Memang Islam itu adalah agama yang suka membaca itu. Membaca yang tersirat dan membaca yang tersurat. Tersirat itu alam semesta, yang tersurat itu firman-firman Allah, baik berupa Quran maupun hadis kursi yang dilantunkan juga kepada hadis kursi Rasulullah dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra ini di sini kajiannya, ya. Makanya kita harus membaca ke situ kajiannya itu. Inilah Islam. Maka kaidah yang dikembalikan adalah Ustaz kembalikan kepada kupasan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua ini milik Allah nih yang banyak nih. Kita semua ini milik Allah. Jadi ketika melihat si Fuad, si Alif dan yang lain sebagainya itu dilihat dengan kita keterpesonaan, kita mengatakan Masya Allah. Itu langsung pulangnya kepada Allah itu. Melihat si Fuad dengan kelebihan yang dia punya, di samping kita ucapkan kepada dia subhanallah, karena dia tidak luput dari lupa dan salah itu. Maka di situ ada maha suci Allah. Tapi ketika kita menerangkan kepada Masya Allah, kehendak Allah diberadakan kepada Fuad, maka di saat itu kita tetap menuhankan Allah, tapi peningkatan penuhan Allah itu dengan melihat Fuad. Seakan-akan Allah itu berada di Fuad. Ini yang dibilang Allah berada di mana-mana, tapi bukan mengatakan Fuad itu Tuhan. Maka dikatakan tidak ada di mana-mana. Paham? Ustaz menjelaskan dengan hati-hati ini. Ini bahasa Plotinus. Dia itu, dia. Tapi kita terjemahkan Allah lah. Kalau bisa dikatakan beliau itu mungkin Nabi itu. Tapi bukan Rasul. Dia ada di mana-mana. Tapi dia tidak di mana-mana. Dia ada di mana-mana adalah ketika adik-adik semua kagum melihat seseorang, sosok ciptaan Allah, maka jangan tuhankan dia, yang tuhankan adalah Allah. Maka di saat itu dia adalah Allah di mana-mana di dalam setiap ciptaannya. Ada ketika melihat alam semesta yang nggak bisa berbicara seperti nama kita, karena kita terbatas, kecuali orang yang terbatas bisa berbicara dengan tersirat. Maka disebutlah dengan Masya Allah. Itu kehendak Allah. Tapi ketika melihat Fuad, kita biasanya mengucapkan Subhanallah. Ketika dia mempunyai kelebihan. Tapi ketika melihat seseorang yang mempunyai perbuatan buruk, na'udzubillah. Jauhilah kami jangan sampai kena
perbuatan buruk dia itu kena ke kita. Atau innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua milik Allah, balikkan kepada Allah. Agar apa? Kita nggak akan membenci dia habis, karena kita tahu seburuk apapun dia itu ciptaan Allah. Maka balikkan lagi pada Allah, sehingga akhirnya kita bisa jadi tetap orang dewasa tuh melihat orang-orang yang buruk itu. Ini yang dimaksud tadi adalah dia ada di mana-mana. Maka sebutannya adalah Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Innalillah, La haula wa la quwata illa billah. Ada lagi dengan lain bahasa-bahasa yang lainnya tuh, Allahu Akbar. Ketika melihat hal semua itu yang tersirat itu, semua berujuknya kepada dia ada di mana-mana. Dan dia kembalinya kepada Allah. Makin bertambah iman kita kepada Allah. Tapi dia nggak di mana-mana. Jangan langsung ditengok tukang saking bagusnya Fuad tadi. Fuad mau dituhankan. Enggak. Ini yang kadang disebut dengan khurafat. Makanya ketika adik-adik bukan orang tarekat, adik-adik melihat betapa hebat, dahsyat adab para murid-murid di tarekat, itu jangan kalian lihat seperti mereka menuhankan untuk gurunya. Enggak, itu adab itu. Kalau kalian sudah masuk nanti ke tarekat, itu yang disebut dengan tasawuf amali. Enggak semuanya Ustaz cocok dengan Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Enggak semuanya Ustaz cocok dengan Syekh Imam Junaid. Tapi waktu itu di situ bagaimana Ustaz kembalikan dengan kembali kajian tadi. Allah ada di mana-mana, tapi dia tidak di mana-mana tuh. Ketika tidak cocok, kita tetap menilai beliau-beliau itu adalah sudah berjuang dengan yang baik itu. Maka di saat itu kita melihat beliau bukan Tuhan, bukan dia, bukan Allah. Tapi kita melihat beliau itu adalah makhluk. Tetap kita katakan kalau dia salah, kita katakan salah. Tapi bukan kita membencinya. Itu karena Allah. Makanya disebutlah selama ini mencintaimu karena Allah, membencimu karena Allah. Ada seorang ustadz kemarin tuh diminta tawaran untuk mengisi sebuah masjid yang besar, tapi mungkin ada permasalahan di masjid itu. Sehingga akhirnya dijelaskan, Ustadz bisa minta ngisi pengajian, ya bisa bun, di mana? Di masjid ini. Kemudian, oh minta izin lah bun, kalau di situ minta maaf. Kenapa Ustadz? Ya sebenarnya ini pada kepribadian. Ya karena tetap mempertahankan keilmuan dan prinsip. Karena kita mengedepankan, Ustadz tadi mengedepankan bahwa masjid itu tempat pemersatu, bukan pemecah belah. Dan dekat kali masjid tadi hanya jarak kurang lebih 8 sampai 10 rumah tuh. Nampak mata tuh langsung melihat kubah masjid yang lain. Hanya beda-beda kecamatan. Di depannya seberang jalan camat ini, di seberangnya camat ini. Hanya gara-gara lahiriah camatnya beda, tapi secara batiniah itu kan terjadi perpecahan bila dilakukan. Dan Islam bukan seperti itu cara menempatkannya. Maka Ustadz tadi ngomong, demi Allah bun, secara nafsiyah saya rugi karena kita tahu bagaimana amplopnya. Tapi kita datang berdakwah bukan untuk amplop. Kita tahu bahwa situ akan mudah terkenal. Siapa yang nggak mau terkenal? Dan siapa yang mau nggak terkenal? Tapi kita lebih nggak mau kalau Allah membenci kita hanya gara-gara untuk terkenal dan takut nggak terkenal. Ustadz tadi mengatakan demi Allah bun, agar nggak salah paham, saya secara nafsiyah kata Ustadz tadi sedih saya. Jadi saya berkecamuk dalam diri sendiri. Secara pribadi nafsi saya rugi melepaskan itu. Siapa yang nggak ingin? Yakin ketika kita nyampe situ, kata Ustadz tadi pasti bisa orang manggil terus. Tapi karena megang prinsip, itulah tadi pada apa? Pemandangan Ustadz tadi melihat dia ada di mana-mana, tapi dia bukan di mana-mana tuh. Masjid itu udah jelas itu keberadaan Allah dengan tempat sujud. Tapi dia lihat ada kesalahan dan kekurangan masjid itu, maka dia katakan masjid itu bukan Allah. Walaupun orang memandang tuh masjid mewah, amplop yang megah, tapi dia memandang dengan kajian mata batin yang luar biasa, meskipun itu menyiksa dirinya tuh. Tapi tetap dengan bismillah, Ustadz tadi berprinsip begitu. Nggak, akhirnya saya punya prinsip, lebih baik menjadi preman daripada menjadi Ustadz gadung-gadungan. Ustadz tuh ngomong gitu. Akhirnya bagaimana biar ibu tadi nggak salah Pak? Yang penting kalau bunda memanggil saya selain jalan masjid itu monggo lah.
Asal jangan di masjid itu pelaksananya. Bukan masalahnya benci enggak, kita enggak benci dengan si pemilik masjid. Tapi di sini kita melihat bagaimana Rasulullah pas waktu mengadakan hijrah di Abwa itu, di antar setelah Abwa sebelum masuk ke Madinah, di saat itu ada masjid yang dibangun hanya gara-gara orang tuanya beralasan kedinginan kalau berjalan ke masjid itu. Disuruh Rasulullah bakar tuh. Gitulah dia. Bukan masalah langsung untuk membakar masjid semudah-mudah itu, artinya menjaga kebersamaan. Baik, ini surah Wadi Al-Maqtul. Baik, jadi oleh karena itu ila kajiannya Ibnu Arabi begitu juga. Sedangkan yang disebut tadi adalah yang satu itu ada, yang banyak itu enggak ada. Kenapa kajiannya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Maka di situ ada hubungan dengan la ilaha illallah. Cuman penempatannya oleh tasawuf amali, karena di sini yang pertama kenapa tasawuf falsafi itu dibenci? Karena itu berhubungan dengan filsafat dan dia bukan lahir dari keislaman. Tapi yang menarik kenapa Ibnu Sina, Ibnu Rusdi memasukinya? Karena memang untuk mengembangkan dakwah. Karena Islam memang adalah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam dengan pemikiran, ya, sehingga lahirlah Nabi Ismail dan Nabi Ishak dari Siti Hajar dan Siti Sarah. Nah, dalam hal ini kenapa itu yang pertama? Yang kedua adalah dia dengan kajian pemikiran, dan nggak semua orang mempunyai pemikiran yang tinggi. Makanya Ustaz katakan tadi, disinilah tadi seorang dai nggak sembarangan langsung mau bisa jadi dai. Dia harus mempunyai prinsip dengan bisa membaca tersurat dan tersirat. Yang kedua, makanya itulah dai itu adalah fardu kifayah. Cuman permasalahan sedih kita sekarang ini, jadi dai itu sebagai sumber mata pencarian. Ini yang terjadi perintah kepada surah Wadi Al-Maqtul, Ibnu Arabi, dan Abdul Karim Al-Jili, sehingga mengkafirkan mereka gara-gara keberanian mereka bertiga mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah. Sedangkan Imam Junaid dan Imam Ibnu Athailiyah fokus kepada akhlakul karimah, yang sebenarnya arahnya juga menyadarkan mereka-mereka yang tidak berakhlak dalam melakukan kegiatan kesehariannya, gitu ya. Pada Allah menampun belas kami minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.